Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi. Hari ini kita akan belajar materi yaitu mengenai APBD. Pengertiannya adalah daftar yang memuat rencana penerimaan atau pengeluaran pemerintah pusat atau daerah selama 1 tahun untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat ataupun daerah. Anggaran pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran pengeluaran daerah adalah anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan itu sendiri yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Tujuan dari APBD ini sendiri adalah merupakan pedoman penerimaan dan pembelanjaan bagi negara atau daerah dalam melaksanakan fungsinya, agar kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan dan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jadi sudah kalian pelajari di APBN yang kemarin ya, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu fungsi penyusunan APBN ataupun APBD-nya sebenarnya adalah fungsi otorisasi, fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, fungsi distribusi. Ya, nanti kalian akan bisa membaca masing-masing fungsi ini sendiri seperti apa lebih jelasnya dari buku sumber yang ada. Ya, kemudian yang berikutnya. Di sini adalah sumber-sumber yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, yaitu dari 4 hal yang ada, yaitu dari pajak daerah itu sendiri, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pajak daerah bisa berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan pemukiman. Sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ini dari sumbernya pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemarin saya juga sudah menjelaskan perbedaan mengenai pajak dan retribusi itu sendiri. Nanti kalian bisa ingat dan buka kembali link YouTube-nya. Lalu retribusi daerah itu sendiri berupa 3 hal, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ya, lalu apakah ini dinamakan retribusi perizinan tertentu? Merupakan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini merupakan sub bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bisa saja berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Lalu, di sini kita akan melihat belanja pengeluaran pemerintah daerah itu untuk apa saja, ya kan? Tidak jauh beda dengan yang belanja pengeluaran pemerintah pusat yang kemarin. Nah, sekarang macamnya adalah yang pertama belanja aparatur daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka atau tidak terduga. Ya, nanti adapun penjelasannya nanti kalian juga bisa literasi dari buku sumber ataupun dari internet. Lalu DAU, dana alokasi umum, adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBDN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Nah, tujuan dari DAU itu sendiri adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah,
Untuk DAK, dana alokasi khusus, adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk dana perimbangan di samping dana alokasi umum atau DAU. Kemudian di sini kita akan mengingat kembali penyusunan dari APBD atau APBN, tidak jauh berbeda, kemarin sudah saya jelaskan, jadi ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa pemerintah mengajukan RAPBN ke DPR, kemudian yang kedua DPR membahas RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Kemudian langkah ketiga, jika ditolak pemerintah menggunakan APBN tahun lalu, jika diterima RAPBN disahkan oleh DPR menjadi APBN melalui undang-undang, dan yang terakhir pemerintah melaksanakan APBN yang telah disetujui oleh DPR. Ya, demikian materi yang ada. Silakan kalian akan masuk ke Camilo untuk penugasannya dan silakan diupload di Camilo Room masing-masing. Terima kasih, selamat belajar.